Selamat datang di channel Teman Tidur. Seperti biasa, di channel ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita misteri. Semoga cerita ini dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja masuk ke dalam. Ceritanya, matahari mulai condong ke barat ketika Siti menyadari sesuatu yang aneh. Rian, anak bungsunya yang baru berusia 8 tahun, belum juga pulang. Biasanya, setelah bermain dengan anak-anak kampung, dia sudah ada di rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Tapi sore itu, rumah terasa terlalu sepi tanpa suara cerianya. Bang, Amat, lihat Rian nggak? Tanya Siti saat melewati rumah tetangganya yang berjarak 3 rumah dari kediamannya. Amat, seorang nelayan tua yang sedang menambal jala di teras rumahnya, mengangkat wajah. Kerutan di dahinya bertambah. Tadi masih main sama anak-anak di dekat pohon beringin. Mungkin masih di sana. Siti mengangguk cepat dan bergegas menuju tempat yang disebut. Amat, pohon beringin tua yang dimaksud berdiri kokoh di pinggir lapangan kecil, tempat anak-anak sering bermain petak umpet atau sekadar berlarian. Tapi, sesampainya di sana, tidak ada tanda-tanda keberadaan Rian. Hanya ada beberapa anak yang masih bermain kejar-kejaran. Siti mengenali salah satunya, Wati, anak perempuan Pak Wahyu. Dengan napas sedikit tersengal, Siti menghampiri mereka. Wati, tadi Rian main di sini kan? Tanyanya dengan nada cemas. Wati, anak perempuan berumur 9 tahun yang terkenal cerewet, tiba-tiba terlihat gugup. Iya bu, tapi tadi Rian mukul aku. Terus dia lari ke belakang rumah Pak Wahyu. Jantung Siti berdegup kencang. Kenapa bisa berantem? Wati dia bilang, bapak saya orang jahat. Saya marah, terus saya dorong dia. Rian mukul saya terus dia lari. Siti merasa kepalanya berputar. Selama ini, Rian memang sering mengatakan kalau dia takut sama Pak Wahyu. Anak itu pernah bilang kalau Pak Wahyu suka menatapnya dengan tatapan menyeramkan. Siti selalu menganggap itu hanya ketakutan anak kecil yang berlebihan. Tapi, sekarang, anaknya menghilang setelah terakhir kali terlihat di sekitar rumah Pak Wahyu. Siti tak ingin menuduh sembarangan, tapi hatinya dipenuhi firasat buruk. Tanpa berpikir panjang, dia berlari menuju rumah Pak Wahyu. Rumah itu terbuat dari kayu ulin, berdiri agak terpisah dari rumah-rumah lain, tepat di tepi hutan kecil yang menjadi batas kampung. Siti mengetuk pintu dengan keras. Pak Wahyu! Pak Wahyu! Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. Pintu sedikit berderit, seolah ada yang bergerak di dalam, tapi tetap tidak ada yang membuka. Pak Wahyu, saya Rian. Anak saya tadi kesini. Bapak lihat nggak? Suara Siti nyaris bergetar. Setelah beberapa saat, pintu akhirnya terbuka. Pak Wahyu berdiri di ambang pintu, menatap Siti dengan mata setengah mengantuk, seolah baru bangun tidur. Lelaki itu sudah cukup tua. Rambutnya mulai memutih, meski tubuhnya masih terlihat kuat. Pakaiannya lusuh, dan aroma dupa samar-samar tercium dari dalam rumahnya. Apa sih ribut-ribut? Saya baru tidur. Rian nggak ada di sini, katanya dengan nada malas. Siti menatap tajam. Tapi tadi Wati bilang, Rian lari ke sini. Bapak yakin gak lihat dia? Pak Wahyu mendengus. Anakmu itu kurang ajar. Sudah mukul anak saya. Sekarang malah dituduh hilang di rumah saya. Jangan asal ngomong, Bu Siti. Siti ingin membalas. Tapi percuma. Ia tahu Pak Wahyu bukan orang yang mudah diajak bicara. Dengan berat hati, ia mundur. Tapi rasa cemasnya semakin menjadi-jadi. Malam semakin gelap. Siti kembali ke rumah. Berharap Rian sudah ada di sana, tapi yang ia temukan hanya keheningan yang menyiksa. Suaminya, Bahrun, sedang duduk di teras dengan wajah tegang. Rian belum pulang. Siti menggeleng. Aku sudah cari kemana-mana. Aku ke rumah Pak Wahyu. Dia bilang gak lihat Rian. Tapi aku gak percaya. Matanya mulai berkaca-kaca. Bahrun menghela napas panjang. Besok pagi kita cari ramai-ramai. Sekarang sudah gelap. Percuma kalau cari sendirian. Siti tidak terima. Aku nggak bisa nunggu sampai besok. Rian di luar sana entah di mana. Dengan panik ia kembali keluar rumah. Berjalan keliling kampung. Mengetuk rumah satu persatu. Namun, semakin lama ia mencari, semakin aneh reaksi orang-orang kampung. Mereka tampak gelisah, enggan bicara banyak. Bahkan ada yang pura-pura tidak tahu. Ketakutan jelas tergambar di wajah mereka. Tapi tak ada yang berani mengatakan sesuatu. Di rumah Bu Marni, seorang ibu, yang anaknya juga pernah hilang bertahun-tahun lalu, Siti mencoba bertanya, Bu Marni, tolong, apa ibu tahu sesuatu? Rian belum pulang, aku takut sesuatu terjadi padanya.
Bu Marni hanya menggeleng dengan wajah pucat. Jangan banyak tanya, Siti. Pulang saja. Kadang, ada hal yang lebih baik dibiarkan begitu saja. Siti terhenyak. Apa maksudnya? Kenapa orang-orang kampung bersikap seolah mereka tahu sesuatu, tapi tidak ada yang mau bicara? Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Hatinya gelisah, pikirannya dipenuhi. Rian, anak kecilnya yang ceria, entah ada di mana, dan di luar sana. Di kampung yang ia tinggali sejak kecil, ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada kegelapan malam. Sesuatu yang tidak diucapkan, tapi jelas dirasakan. Siti menggenggam erat kalung kecil milik Ryan yang tertinggal di meja. Air matanya jatuh. Nak, ibu pasti nemuin kamu. Pagi itu, Siti duduk di beranda rumah dengan wajah pucat. Semalaman ia tidak bisa tidur. Matanya sembab karena menangis, dan pikirannya terus dipenuhi bayangan Rian. Ia masih belum percaya anaknya benar-benar menghilang. Lebih mengherankan lagi, sikap orang-orang kampung membuatnya semakin curiga. Sejak pagi, Siti sudah berkeliling mencari, mengetuk beberapa rumah tetangga. Tetapi reaksi mereka tetap sama seperti kemarin. Mereka menghindari tatapan matanya, berbicara dengan terbata-bata, atau bahkan langsung menutup pintu rumah tanpa menjawab pertanyaannya. Kenapa mereka seperti ini? Gumam Siti dengan gemetar. Iya. Kembali ke rumah dengan tangan kosong dan hati penuh tanda tanya. Bahrun masih duduk di ruang tamu dengan ekspresi cemas. Ada petunjuk? Tanyanya penuh harap. Siti menggeleng lemah. Enggak ada. Orang-orang seperti ketakutan kalau aku tanya soal Rian. Matanya kembali berkaca-kaca. Bang, ini ada yang gak beres. Mereka semua seperti menyembunyikan sesuatu. Bahrun menghela napas panjang. Ia ingin menenangkan istrinya, tetapi dalam hatinya sendiri, ia juga merasakan keganjilan yang sama. Aku mau coba tanya Bang Ahmad, ujar Siti tiba. Bahrun menatapnya ragu. Kenapa Ahmad? Dulu dia pernah cerita, kalau kampung ini pernah ada kejadian aneh. Waktu aku kecil, aku ingat ada anak yang hilang, tapi nggak pernah ketemu lagi. Aku penasaran, apakah itu ada hubungannya sama Rian? Tanpa menunggu persetujuan Bahrun, Siti segera keluar rumah dan berjalan ke tepi sungai. Bang Ahmad biasanya sudah bersiap melaut di pagi hari. Benar saja, ia melihat lelaki tua itu sedang membersihkan jala di atas perahu kecilnya. Bang Ahmad, panggil Siti sambil berlari kecil ke dermaga. Ahmad menoleh, melihat Siti yang terlihat begitu putus asa. Ia terdiam sesaat sebelum akhirnya menghela napas. Siti, ada apa? Siti langsung berdiri di hadapannya. Bang Ahmad pasti sudah dengar kan? Rian hilang. Aku tanya orang-orang kampung. Mereka semua pada ketakutan. Bang Ahmad tahu sesuatu kan? Tolong kasih tahu aku. Pintanya dengan suara bergetar. Ahmad terdiam. Ia menatap Siti lama, seolah ragu apakah ia harus berbicara atau tidak. Namun, melihat mata penuh harap dari ibu yang kehilangan anaknya, akhirnya ia menghela napas panjang. Siti, dengarkan baik-baik, kata Ahmad dengan suara pelan. Ini bukan pertama kalinya anak hilang di kampung ini. Siti menahan napas. Maksud Bang Ahmad? Ahmad menatap sungai, lalu melanjutkan. Dulu, waktu aku masih muda, ada beberapa anak yang hilang begitu saja. Tidak pernah ditemukan. Sama seperti Ryan, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan orang-orang kampung memilih diam. Siti merinding. Kenapa mereka diam saja? Kenapa nggak lapor ke polisi? Mereka takut, Siti. Ahmad menatapnya lekat-lekat. Karena ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehilangan anak. Siti menggigit bibirnya. Apa maksud Bang Ahmad? Ahmad ragu-ragu, lalu menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Kemudian ia berbisik pelan, Pak Wahyu. Siti terperanjat. Pak Wahyu? Maksud Bang Ahmad? Dukun itu? Ahmad mengangguk. Orang tua di kampung ini percaya, setiap beberapa tahun sekali harus ada tumbal, supaya kampung ini tetap aman, supaya usaha orang-orang tetap berjalan lancar. Dan selalu ada anak yang hilang. Tubuh Siti langsung terasa lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan ke tiang dermaga. Tetapi, itu nggak mungkin. Kita hidup di zaman sekarang, Bang. Ini nggak masuk akal. Aku tahu susah percaya. Tapi kau sendiri lihat kan, bagaimana reaksi orang-orang? Mereka semua takut, Siti. Karena mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Ahmad menatapnya dengan serius. Dan Pak Wahyu, dia selalu ada di balik semua kejadian ini. Siti menggeleng. Jadi, mereka rela anak-anak mereka jadi korban. Nggak ada yang melawan. Ahmad mendesah. Ada yang pernah mencoba, tapi mereka akhirnya
pergi dari kampung ini atau mengalami nasib buruk. Banyak yang memilih tutup mulut karena takut. Air mata Siti mulai mengalir deras. Lalu Rian, apa dia sudah jadi korban? Ahmad menatapnya dengan tatapan iba. Aku nggak tahu Siti, tapi kalau kau mau tahu lebih banyak, kau harus berhati-hati. Pak Wahyu itu bukan orang sembarangan. Kalau kau terus bertanya, bisa-bisa kau malah jadi target selanjutnya. Siti mengepalkan tangannya. Ketakutan yang ia rasakan berubah menjadi kemarahan. Ia tidak bisa tinggal diam. Kalau benar Pak Wahyu ada hubungannya dengan hilangnya Rian, ia harus melakukan sesuatu. Dengan air mata yang masih mengalir, Siti menatap Ahmad dengan tekad bulat. Aku nggak peduli bang, aku harus cari Rian, apapun yang terjadi. Ahmad menghela napas panjang. Ia tahu Siti keras kepala dan tidak ada yang bisa menghentikannya jika sudah bertekad. Baiklah, tapi kalau kau mau cari tahu lebih lanjut, kau harus hati-hati. Aku nggak bisa bantu banyak, tapi aku bisa kasih satu saran. Siti menatapnya penuh harap. Apa itu? Ahmad menatap rumah Pak Wahyu yang terlihat dari kejauhan. Jangan sampai dia tahu kau mulai curiga. Karena kalau dia tahu, kau bisa jadi korban. Berikutnya, Siti menggenggam erat ujung kainnya. Sekarang, ia tahu ada sesuatu yang sangat salah di kampung ini. Ia harus menyelamatkan Rian sebelum semuanya terlambat. Dengan hati penuh ketakutan, ia melangkah pergi. Ini bukan hanya tentang mencari anaknya lagi. Ini adalah pertarungan melawan sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Don Siti tahu, ia tidak bisa kembali lagi setelah ini. Malam semakin larut, tetapi Siti tidak bisa tinggal diam. Ucapan Ahmad terus terngiang di kepalanya. Rian bisa saja masih hidup. Dan jika benar Pak Wahyu terlibat, ia harus segera menemukan anaknya sebelum terlambat. Kita harus cari sesuatu bang. Ahmad, ada jejak. Ada sesuatu yang bisa kasih kita petunjuk, kata Siti dengan suara penuh tekad. Ahmad menghela napas panjang. Kita harus hati-hati Siti. Jangan sampai orang-orang tahu kita mencurigai Pak Wahyu. Kalau dia tahu bisa dalam bahaya. Siti mengangguk, tapi langkah kakinya tidak menunjukkan keraguan. Bersama Ahmad, ia berjalan menuju hutan kecil di belakang rumah Pak Wahyu. Tempat itu jarang dilewati orang, dan konon katanya ada banyak kejadian aneh di sana. Pepohonan tinggi menjulang, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di bawah cahaya bulan. Kau yakin Rian bisa ada di sini? Tanya Ahmad berbisik. Aku nggak tahu bang, tapi aku yakin ada sesuatu di sini yang bisa kasih kita petunjuk, jawab Siti. Langkah mereka semakin pelan saat memasuki area yang lebih rimbun. Di kejauhan, suara gemercik air terdengar, pertanda mereka mendekati sungai kecil yang membelah kampung. Namun, bukan suara air yang membuat Siti merinding. Di tanah, hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri, ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah kain baju kecil, penuh tanah dan bercak darah. Itu baju Rian! Siti berteriak tertahan, lalu berlari ke arah kain itu. Tangannya gemetar saat meraihnya. Kain itu kotor, basah, dan penuh dengan bercak merah kecoklatan. Ahmad segera menghampiri, wajahnya langsung tegang. Siti, ini pertanda buruk. Kalau ini baju Rian, berarti dia pasti ada di sekitar sini sebelum sesuatu terjadi. Air mata Siti mengalir. Tidak, Bang Ahmad. Aku yakin Rian masih hidup. Dia pasti masih hidup, katanya dengan suara bergetar. Ahmad menatap sekeliling dengan waspada. Kita harus lihat sekitar sini. Mungkin ada jejak lain yang bisa kasih kita petunjuk. Mereka mulai menyusuri tepi sungai, mencari tanda-tanda lain yang bisa membawa mereka lebih dekat pada Rian. Siti terus menggenggam kain baju itu erat-erat. Seolah dengan begitu ia bisa merasakan keberadaan anaknya. Tiba-tiba, Ahmad berhenti. Siti, lihat ini. Ia menunjuk pada bekas jejak kaki di tanah yang becek. Jejak kaki kecil, kemungkinan milik seorang anak, bercampur dengan jejak kaki orang dewasa. Seakan ada seseorang yang menyeret atau membawa anak kecil ke dalam hutan. Siti membekap mulutnya. Bang Ahmad, ini berarti Rian memang dibawa ke sini. Ahmad mengangguk, wajahnya semakin serius, dan jejaknya mengarah ke dalam hutan. Lebih dekat ke rumah Pak Wahyu. Jantung Siti berdebar lebih cepat. Ia tidak lagi ragu. Rian tidak sekadar hilang. Ia dibawa oleh seseorang, dan semua petunjuk mengarah ke satu orang, Pak Wahyu. Aku harus cari dia, Bang Ahmad, ujar Siti tegas. Ahmad segera menarik tangan Siti sebelum ia melangkah lebih jauh. Siti, kita nggak bisa gegabah. Kalau memang Pak Wahyu yang bawa Rian, kita
harus punya bukti lebih kuat sebelum kita bertindak. Kalau kita sembarangan, kita bisa celaka. Siti terdiam, tetapi air matanya tidak berhenti mengalir. Ia ingin segera menemukan anaknya, tetapi ia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ahmad benar. Mereka harus berhati-hati. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bang? Tanya Siti. Ahmad berpikir sejenak. Kita butuh orang lain. Kita butuh saksi atau seseorang yang bisa bantu kita menghadapi Pak Wahyu. Kita nggak bisa hanya berdua. Siti menggigit bibirnya. Siapa yang bisa kita percaya? Semua orang di kampung ini takut. Ahmad menghela napas. Ada satu orang, Rahmat. Dia dulu pernah mencurigai Pak Wahyu juga. Aku nggak tahu apakah dia berani bantu kita, tapi dia satunya orang yang mungkin mau bicara. Siti mengangguk. Kalau begitu, kita harus temui dia sekarang. Aku nggak bisa tinggal diam, sementara Rian masih di luar sana. Ahmad setuju, dan mereka segera meninggalkan tepi sungai dengan hati yang penuh kecemasan. Malam itu, Siti semakin yakin kampung ini menyimpan rahasia besar, dan Pak Wahyu adalah kuncinya. Jika ingin menemukan Rian, ia harus berani menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Dan ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia tidak akan berhenti sampai menemukan anaknya kembali. Siti berjalan cepat melewati jalan setapak kampung dengan wajah merah padam. Setelah menemukan baju Rian di tepi sungai, ia tidak bisa lagi diam. Warga kampung ini tahu sesuatu. Mereka semua pasti tahu, tapi kenapa tidak ada satupun yang mau bicara? Ia mengetuk rumah pertama yang ia lewati. Bu Ratna, panggilnya keras. Pintu terbuka sedikit, dan wajah Bu Ratna muncul dari celah pintu. Matanya penuh kecemasan. Ada apa, Siti? Rian hilang, Bu. Aku tahu ada yang gak beres di kampung ini. Tolong, kalau ibu tahu sesuatu, kasih tahu aku. Siti memohon. Suaranya bergetar karena marah sekaligus putus asa. Bu Ratna menelan ludah. Matanya melirik ke sekitar, lalu dengan cepat ia menggeleng. Siti, aku gak tahu apa-apa. Jangan tanya aku. Lebih baik kau pulang dan berdoa. Siti mengepalkan tangannya. Bu, tolonglah, aku seorang ibu. Aku cuma mau anakku kembali. Bu Ratna menendap. Wajahnya terlihat sedih, tetapi ia tetap menutup pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Siti mundur selangkah. Matanya panas. Ia berbalik dan mengetuk rumah lainnya. Pak Joko, tolong buka. Aku cuma mau tanya. Namun, tak ada jawaban. Ia bisa melihat bayangan orang di balik jendela, tapi tidak ada yang mau membukakan pintu. Siti semakin marah. Ia berjalan ke tengah kampung dan berteriak, kenapa kalian semua diam saja? Ini tentang anakku. Apa kalian semua nggak punya hati? Beberapa warga yang sedang berkumpul di depan warung segera bubar, menghindari tatapan Siti. Mereka tidak berani menatapnya. Bahkan beberapa memilih masuk ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya. Siti, sudahlah, jangan buat keributan. Siti menoleh, melihat kepala desa, Pak Hadi, berdiri di hadapannya. Wajah lelaki tua itu tenang, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Siti semakin curiga. Pak Hadi, Rian hilang. Aku butuh bantuan. Kenapa semua orang malah diam? Tanya Siti dengan putus asa. Pak Hadi menghela napas dan menepuk bahunya. Pelan, Siti. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kau hanya perlu pasrah dan berdoa. Mungkin Rian memang sudah tidak bisa ditemukan. Siti menatapnya dengan ngeri. Apa maksud Bapak? Jangan bilang aku harus menyerah. Itu anakku, Pak. Saya nggak akan pernah berhenti mencarinya. Pak Hadi tetap tenang. Siti, dengarkan aku. Kadang ada hal yang lebih baik dibiarkan begitu saja. Pulanglah. Aku tidak ingin kau membuat masalah. Di kampung ini, Siti mundur selangkah. Tangannya mengepal kuat. Masalah? Ini bukan masalah kampung. Ini tentang anakku. Saya nggak akan pulang sampai saya tahu apa yang terjadi. Pak Hadi menghela napas lagi, lalu pergi begitu saja. Warga kampung yang mendengar percakapan itu bergegas menghindar. Tak ingin terlibat lebih jauh, Siti berdiri sendirian di tengah jalan. Air matanya mulai mengalir, tapi ia segera menyekanya. Ia tidak akan menyerah. Saat ia hendak berbalik, tiba-tiba sebuah tangan menariknya ke gang sempit di samping warung. Ast, Siti, jangan teriak-teriak di sini. Siti tersentak dan menoleh. Seorang perempuan tua berdiri di hadapannya dengan wajah cemas. Bulina menggenggam tangannya erat. Kau harus dengar aku baik-baik, Siti. Jangan percaya siapapun di kampung ini. Mereka semua takut. Siti menelan ludah. Takut sama apa, Bulina? Tolong, kalau ibu tahu sesuatu, katakan padaku. Bulina menatapnya lekat-lekat, lalu berbisik. Dulu,
Anakku juga hilang, Siti. Sama seperti Rian. Jantung Siti hampir berhenti. Apa? Siapa, Bu? Kapan? 13 tahun lalu, suara Bulina bergetar. Anakku, Budi. Dia hilang malam hari. Aku mencari kemana-mana, tapi tidak ada yang mau bicara. Semua orang bersikap seperti sekarang ini. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Suamiku bahkan meninggalkan kampung ini karena tidak sanggup menahan rasa sakit. Siti merasa lututnya lemas. Bu, apakah ibu pernah tahu siapa yang mengambil Budi? Bulina menggigit bibirnya lalu menggeleng. Aku tidak punya bukti, tapi aku selalu curiga pada satu orang, Pak Wahyu. Nama itu membuat Siti merinding. Lagi-lagi nama itu disebut. Bulina melanjutkan dengan suara gemetar. Sehari sebelum Budi hilang, aku melihat Pak Wahyu berbicara dengan beberapa orang kampung di tepi hutan. Mereka berbisik-bisik, seakan membicarakan sesuatu yang tidak ingin orang lain tahu. Lalu, esoknya, Budi menghilang tanpa jejak. Aku yakin, Siti. Aku yakin dia tahu sesuatu. Siti mengepalkan tangannya. Kalau begitu, aku harus bertemu Pak Wahyu. Aku harus menanyakan ini langsung padanya. Bulina langsung mencengkeram tangan Siti lebih erat. Jangan pernah kau datang sendirian ke rumahnya. Pak Wahyu bukan orang biasa, Siti. Aku tahu kau ingin menyelamatkan Rian, tapi kau harus hati-hati. Siti menatap Bulina dengan penuh tekad. Aku tidak bisa tinggal diam, Bu. Rian masih di luar sana. Aku tidak akan membiarkan dia menjadi korban berikutnya. Bulina menghela napas berat. Kalau begitu, aku akan bantu sebisa mungkin. Tapi berjanjilah satu hal, Siti. Jangan gegabah. Siti mengangguk. Ia tahu ini bukan hanya tentang mencari anaknya. Lagi, ini tentang mengungkap sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh seluruh kampung. Dan ia tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Malam di kampung itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang berembus di antara pepohonan terdengar seperti bisikan halus yang menambah suasana mencekam. Siti dan Ahmad berdiri di balik semak-semak tak jauh dari rumah Pak Wahyu. Mereka sudah bersepakat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Jika Rian benar-benar ada di sana, mereka tidak akan mundur. Siti, kau yakin ini ide yang bagus? Bisik Ahmad dengan suara tertahan. Aku nggak punya pilihan, Bang Ahmad. Aku harus tahu apa yang dilakukan Pak Wahyu. Siti menjawab dengan tegas. Meskipun dalam hatinya ada ketakutan yang sulit ia singkirkan. Dari celah semak-semak, mereka bisa melihat rumah Pak Wahyu yang berdiri agak terpisah dari rumah warga lain. Rumah itu terbuat dari kayu gelap, dengan beberapa bagian yang tampak, sudah tua dan rapuh. Yang membuat rumah itu semakin menyeramkan adalah cahaya merah yang berpendar dari dalam. Seakan ada api kecil yang menyala di sana. Siti dan Ahmad mendekat secara perlahan. Berhati-hati agar tidak menginjak ranting atau daun kering yang bisa menimbulkan suara. Mereka berhenti di sisi rumah, tepat di dekat jendela yang tidak sepenuhnya tertutup. Dari celah jendela, mereka bisa melihat ke dalam. Di tengah ruangan, Pak Wahyu duduk bersila. Di hadapannya, ada sesajen berupa ayam hitam, kemenyan yang mengepul, dan beberapa benda lain yang sulit dikenali dalam temaram cahaya lilin. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah patung kayu besar, setinggi hampir 2 meter. Patung itu berbentuk seperti sosok manusia dengan wajah menyeramkan dan mata yang seperti menatap langsung ke arah mereka. Siti menahan napas. Pemandangan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Wahyu mulai melantunkan doa-doa dengan suara yang rendah dan berat. Tangannya bergerak pelan, seolah sedang melakukan gerakan tertentu yang penuh makna. Kepulan asap kemenyan makin menebal, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat. Ya roh leluhur, terimalah persembahan kami. Berikan keselamatan bagi kami semua. Suara Pak Wahyu terdengar bergetar, seolah ia sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Siti menelan ludah. Ia bisa merasakan hawa dingin yang aneh menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, suara Pak Wahyu berubah. Ia menyebut sebuah nama. Rian. Anak yang dipilih. Jantung Siti hampir berhenti berdetak. Matanya membelalak saat mendengar nama anaknya. Disebut dalam doa ritual itu. Ahmad menoleh ke arah Siti. Wajahnya penuh ketegangan. Siti, kita harus pergi dari sini. Ini terlalu berbahaya. Namun Siti tidak bergerak. Tangannya mengepal. Tubuhnya gemetar hebat. Bang Ahmad, kalau dia menyebut nama Rian, berarti anakku masih hidup. Aku harus menyelamatkannya. Pak Wahyu melanjutkan ritualnya. Suaranya semakin keras,
Malam ini, persembahan akan sempurna. Darahnya akan mengalir untuk menjaga keseimbangan. Siti tidak tahan lagi. Ia langsung berbalik dan menarik tangan Ahmad, berlari menjauh dari rumah itu sebelum mereka ketahuan. Napas mereka terengah-engah saat akhirnya mereka sampai di tempat yang aman, jauh dari rumah Pak Wahyu. Siti berhenti dan bersandar di batang pohon besar. Matanya basah oleh air mata, sementara tubuhnya masih bergetar hebat. Bang Ahmad, Rian dalam bahaya. Kita nggak bisa diam saja. Suaranya nyaris seperti teriakan. Ahmad menghela napas panjang. Aku tahu Siti, tapi kita nggak bisa gegabah. Kalau kita Hun, kita malah nggak bisa nolong Rian sama sekali. Kita butuh rencana. Siti mengusap wajahnya. Rencana apa? Kita nggak punya waktu, Bang. Kalau malam ini mereka mau melakukan sesuatu ke Ryan, kita harus bertindak sekarang. Ahmad menatapnya. Serius, kita butuh bantuan. Kita harus cari orang lain yang bisa bantu kita menghadapi Pak Wahyu. Kalau kita hanya berdua, kita nggak akan bisa menolong Rian. Siti terdiam. Ia tahu Ahmad benar, tapi kepada siapa mereka harus meminta bantuan? Semua warga kampung takut. Kepala desa bahkan menyuruhnya untuk pasrah. Hanya ada satu orang yang mungkin bisa membantu mereka. Bulina, gumam Siti. Dia tahu sesuatu. Dia juga kehilangan anaknya dulu. Mungkin dia bisa bantu kita. Ahmad mengangguk. Baik, kita temui dia sekarang. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai Pak Wahyu tahu kalau kita sudah melihat ritual itu. Dengan hati yang penuh ketakutan, tetapi juga tekad yang semakin kuat. Siti dan Ahmad bergegas menuju rumah Bulina. Mereka tahu waktu mereka tidak banyak. Jika mereka tidak bertindak cepat, Rian mungkin akan menjadi korban berikutnya dalam ritual mengerikan yang baru saja mereka saksikan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah Siti biarkan terjadi. Siti dan Ahmad duduk di rumah Bulina. Napas mereka masih tersengal setelah berlari menghindari rumah Pak Wahyu. Mata Bulina terlihat penuh kecemasan melihat wajah pucat Siti Kolian Kenopa. Ada apa? Tanya Bulina dengan suara tertahan. Ahmad menatap Siti sejenak, lalu menghela napas. Kami lihat sesuatu di rumah Pak Wahyu. Ritual. Dan dia menyebut nama Ryan. Bulina langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ya Allah! Jadi benar, bisiknya. Bulina, tolong ceritakan semuanya. Aku harus tahu, pinta Siti dengan suara bergetar. Antara marah dan putus asa, Bulina menatap mereka lama sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, kalian harus tahu tentang kutukan pamali jaga kampung. Ahmad mengangguk pelan. Aku sudah dengar sedikit, tapi tolong jelaskan lebih jelas, Bu. Bulina menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. Dulu, kampung ini pernah mengalami tahun-tahun yang sangat buruk. Paning Gegol, wabah penyakit merajalela, dan usaha warga bangkrut satu persatu. Saat itu, seorang dukun sakti datang dan bilang kalau kampung ini memiliki penjaga gaib yang disebut pamali jaga kampung. Makhluk ini katanya adalah roh penunggu tanah ini, dan dia butuh tumbal agar kampung tetap aman. Siti menggertakkan giginya. Tumbal anak kecil? Bulina mengangguk pelan. Ya, setiap tahun satu anak harus dipersembahkan. Jika tidak, bencana akan datang. Itulah yang dipercaya orang-orang tua di kampung ini. Siti memukul meja dengan keras. Jadi, semua orang di kampung ini tahu. Mereka semua diam saja. Bulina menunduk. Mereka takut, Siti. Aku juga takut. Dulu, anakku juga hilang seperti Rian. Aku sudah curiga sejak lama. Tapi nggak ada yang berani melawan. Pak Wahyu adalah penerus dukun pertama yang membawa ajaran ini. Dia yang memastikan tumbal diberikan setiap tahun. Siti mengepalkan tangannya. Dadanya terasa sesak oleh amarah yang membara. Ini gila, Bu. Ini bukan perlindungan. Ini pembunuhan. Aku nggak akan biarkan Rian jadi korban mereka. Ahmad menaruh tangannya di bahu Siti. Kita harus hati-hati, Siti. Pak Wahyu punya banyak pengikut di kampung ini. Kalau kita bergerak sembarangan, kita bisa celaka. Siti mengangguk. Meskipun kemarahannya belum reda. Aku nggak peduli. Aku harus selamatkan Rian. Apapun yang terjadi, aku nggak akan biarkan mereka mengambil anakku. Bulina menggenggam tangan Siti. Kalau kamu benar-benar mau melawan, aku akan bantu sebisaku. Tapi kita harus punya rencana. Ahmad mengangguk setuju. Aku juga akan bantu. Kita harus cari tahu kapan mereka akan melakukan ritual selanjutnya. Mungkin masih ada waktu untuk menghentikannya. Siti menarik napas dalam. Matanya penuh tekad. Baik. Kita harus bergerak cepat. Aku akan ungkap kebenaran ini, dan aku akan selamatkan Rian. Di luar rumah Bulina, angin berhembus kencang. Bulan pucat di langit,
seolah menandakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi di kampung itu. Malam semakin larut, tapi Siti tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan hati yang penuh tekad, ia kembali ke rumah Pak Wahyu. Ditemani Ahmad, mereka berjalan dalam senyap, menghindari suara sekecil apapun yang bisa menarik perhatian. Mereka tahu jika ketahuan, nyawa mereka bisa dalam bahaya. Setibanya di dekat rumah Pak Wahyu, Siti melihat halaman yang luas dan gelap. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut halaman, tampak tanah yang baru saja digali. Tidak seperti bagian lain dari halaman yang ditumbuhi rumput liar, area itu tampak gundul dan tanahnya masih lembab. "Lihat itu, Bang Ahmad," bisik Siti, menunjuk ke arah gundukan tanah tersebut. Ahmad memperhatikan dengan seksama. "Sepertinya baru saja dikubur sesuatu di sana. Kita harus periksa." Mereka berdua mendekati tanah yang mencurigakan itu. Siti jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar saat ia melihat sesuatu yang familiar di atas tanah itu. Mainan kesayangan, Rian. Sebuah mobil-mobilan kecil berwarna merah yang selalu dibawa Rian kemanapun. Siti memungutnya, matanya berkaca-kaca. Ini punya Rian. Ahmad menarik napas dalam. "Kita harus gali, Siti. Siapa tahu ada petunjuk lain di dalamnya." Dengan tangan kosong, mereka mulai menggali tanah itu dengan tergesa-gesa. Tanahnya lembut, seolah baru saja ditimbun. Siti terus menggali, meskipun tangannya mulai terasa sakit. Ahmad membantunya memindahkan tanah yang mereka gali ke samping. Tak lama, sesuatu yang lain mulai terlihat di dalam lubang itu. Sehelai kain, warna biru dengan corak garis-garis putih. Siti terdiam, matanya membesar saat mengenali kain itu. "Ini baju Rian!" Suaranya hampir tak terdengar, tercekik oleh isak tangis yang ia tahan. Ahmad mengulurkan tangan, mengambil kain itu dengan hati-hati. Ada bercak tanah dan sesuatu yang lebih gelap di permukaannya. Bercak merah kecoklatan, darah. Siti menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan jeritan yang nyaris lolos. Air matanya mengalir deras. "Siti, kita nggak bisa lama-lama di sini. Kalau Pak Wahyu atau orangnya tahu kita ada di sini, kita bisa celaka," kata Ahmad dengan suara cemas. Tapi Siti tidak bisa bergerak. Kepalanya dipenuhi bayangan buruk. Apakah Ryan ada di bawah sana? Apakah ia masih hidup? Apa yang telah mereka lakukan pada anaknya? Ahmad menarik lengan Siti dengan lembut. "Kita harus pergi sekarang. Kita sudah punya bukti. Kita harus cari cara untuk menyelamatkan Ryan." Siti akhirnya mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Dengan langkah tergesa, mereka kembali menyelinap keluar dari halaman Pak Wahyu. Pikiran Siti terus dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan mengerikan yang belum terjawab. Jika ini benar-benar perbuatan Pak Wahyu, di mana Rian sekarang? Apakah masih selamat? Di kejauhan, suara anjing melolong panjang, seperti pertanda sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Siti berdiri di depan rumah kepala desa. Tangannya mengepal erat, napasnya memburu. Amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dengan langkah mantap, ia mengetuk pintu keras-keras. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, menampilkan wajah kepala Desa Rahman yang tampak lelah dan enggan. "Ada apa malam-malam begini, Siti?" tanya Pak Rahman dengan nada enggan. "Saya butuh bantuan, Pak. Anak saya, Rian, diculik." "Saya tahu, Pak Wahyu terlibat dalam ini." Siti berbicara cepat, suaranya penuh emosi. Pak Rahman menarik napas dalam, lalu menggeleng pelan. "Siti, pulanglah. Jangan cari masalah. Ini bukan urusan yang bisa kamu pecahkan sendiri." "Apa maksudnya?" "Bukan urusan saya, ini anak saya. Bajunya terkubur di halaman Pak Wahyu. Kenapa Bapak dan warga diam saja?" Suara Siti meninggi, membuat beberapa orang yang sedang melintas berhenti dan melihat ke arahnya. Pak Rahman menatap Siti dengan sorot mata penuh belas kasihan. "Tapi Kitkuten, Siti, aku ngerti perasaanmu. Tapi kau harus tahu, kampung ini punya aturan. Ada hal-hal yang lebih besar dari kita, lebih tua dari kita. Kalau kita melawan, kita semua bisa celaka." Celaka itu kalau anak saya mati dan kalian semua." "Diam!" Siti berteriak frustasi. Dari sudut jalan, beberapa warga mulai berkumpul. Beberapa tampak ingin mendekat, tapi mereka ragu. Wajah mereka menunjukkan ketakutan yang sama, seperti yang dimiliki Pak Rahman. Ahmad maju mendekati Siti. Suaranya tenang, tapi tegas. "Siti, kita nggak bisa mengandalkan mereka. Pak Rahman nggak akan bertindak. Mereka semua takut." Siti wajah-wajah warga di sekitarnya. Beberapa orang
terutama para ibu, menatapnya dengan raut iba. Siti bisa melihat ada keinginan untuk melawan dalam mata mereka, tapi ketakutan jauh lebih besar. Kalau kita terus diam, ini akan terus terjadi. Tahan, depan. Anak siapa lagi yang akan hilang? Siti mencoba membakar semangat mereka, berharap ada yang berani berdiri bersamanya. Seorang ibu, Bu Lina, akhirnya melangkah maju. Siti benar, aku kehilangan anakku 5 tahun lalu. Aku tahu rasanya. Kita nggak bisa terus diam. Namun, suara lelaki tua dari kerumunan memotong. Kalau kita melawan, kita semua akan mati. Pak Wahyu punya kekuatan. Pak Mali jaga kampung akan murka. Kalau kita menghentikan ritual ini, warga mulai berbisik. Perdebatan kecil terjadi. Beberapa setuju dengan Siti, tapi lebih banyak yang masih diliputi ketakutan. Siti bisa melihat perjuangan di dalam hati mereka. Amat menarik lengan Siti, menyadarkannya dari kebingungan. Siti, dengar. Kita nggak akan menang kalau hanya mengandalkan warga sini. Kita harus ke kota. Laporkan ini ke polisi. Siti menatap Amat dengan ragu. Kalau polisi nggak percaya, kalau mereka juga takut, kita harus coba. Ini satu-satunya jalan. Amat bersikeras. Siti mengepalkan tangannya. Ia menatap sekeliling, berharap ada lebih banyak orang yang berani mendukungnya. Namun, sebagian besar warga menunduk, menghindari tatapan matanya. Hanya beberapa yang terlihat ragu. Tapi mereka belum cukup berani. Dengan berat hati, Siti mengangguk. Baiklah, aku akan ke kota. Tapi kalau aku kembali dengan polisi, kalian harus berani bicara. Kita harus hentikan ini bersama-sama. Bu Lina mengangguk. Aku akan bersaksi kalau polisi datang. Pak Rahman menghembuskan napas panjang. Kalau kau benar-benar ingin melawan, hati-hati Siti. Pak Wahyu pasti sudah tahu kau mencari masalah. Dia nggak akan tinggal diam. Siti mengangguk. Ia tahu risikonya. Tapi ia tidak akan menyerah. Malam itu, ditemani Amat, Siti bersiap untuk pergi ke kota. Mereka tahu, perjalanan ini berbahaya tapi demikian. Siti akan melakukan apapun. Angin dingin berembus saat mereka melangkah pergi, meninggalkan kampung yang masih terbungkus dalam ketakutan dan rahasia yang kelam. Malam itu, saat Siti sedang membereskan barang untuk pergi ke kota, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ketukan itu berat dan lambat, seperti disengaja untuk menebar ketegangan. Siti langsung merasa tidak enak. Amat, yang duduk di sudut ruangan, memberi isyarat untuk tidak membuka. Jangan Siti, aku punya firasat buruk. Tapi Siti menggeleng. Kalau kita takut, kita nggak akan bisa melawan. Dengan tangan gemetar, Siti membuka pintu perlahan. Di depannya berdiri Pak Wahyu, dengan sorot mata tajam dan senyum tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Di belakangnya, 2 orang lelaki bertubuh besar, berdiri tegap seperti pengawal. Mau kemana Siti? Suara Pak Wahyu berat dan penuh tekanan. Siti menelan ludah, tapi berusaha tetap tegak. Bukan urusanmu Pak Wahyu. Pak Wahyu tertawa kecil. Matanya tak lepas dari Siti. Kau sibuk ke sana kemari, bertanya ke orang-orang, bikin keributan. Ini kampung yang tenang Siti. Kenapa kau harus merusaknya? Tenang, anak saya hilang. Saya nemu bajunya dikubur di halaman rumahmu. Dan semua orang di sini takut sama kamu. Siti berteriak marah. Pak Wahyu menghela napas, seperti orang yang kehilangan kesabaran. Siti, aku hanya ingin menolongmu. Mesak, ada waktu untuk mundur. Lupakan semuanya. Rian sudah pergi. Kau nggak akan bisa mengubah apapun. Air mata Siti hampir jatuh, tapi ia menggigit bibirnya, menahan semua rasa takut dan sedih yang berkecamuk. Kalau kamu pikir aku bakal menyerah, kamu salah besar. Aku akan ke kota. Aku akan lapor ke polisi. Aku akan bongkar semua ini. Wajah Pak Wahyu berubah serius. Jangan main-main dengan kekuatan yang tidak kau pahami, Siti. Aku sudah bilang, ada yang menjaga kampung ini. Jika kau melawan, kau akan kena musibah. Bukan hanya kau, tapi semua yang dekat denganmu. Amat berdiri dari tempat duduknya, menatap Pak Wahyu dengan tajam. Kamu cuma nakut-nakutin, Wahyu. Udah terlalu banyak yang kamu korbankan. Kamu pikir kami semua bakal terus diam? Pak Wahyu menyipitkan matanya, lalu tertawa pelan. Kau pikir hanya manusia yang bisa bicara? Amat, kau pikir hanya manusia yang mendengar? Pamali jaga kampung tidak butuh kata-kata. Dia hanya butuh pengorbanan. Jika kau menentangnya, kau akan tahu akibatnya. Siti mengepalkan tangannya, hatinya semakin dipenuhi kemarahan. Aku nggak takut, Wahyu. Mau kamu pakai ancaman apapun, aku nggak peduli. Aku akan cari anakku sampai ketemu. Pak Wahyu menatapnya dalam, lalu tersenyum dingin. Kalau begitu,
Jangan kaget kalau malapetaka datang menjemputmu. Aku sudah memperingatkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Wahyu berbalik dan berjalan pergi. Kedua pengawalnya mengikuti di belakang, meninggalkan Siti dan Ahmad dalam keheningan yang menyesakkan Mendekot. Menepuk bahu Siti dengan hati-hati. Kamu yakin masih mau teruskan ini? Siti menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Aku makin yakin, Bang Ahmad, aku nggak akan mundur. Apapun yang terjadi, aku harus selamatkan Rian. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Seolah kampung itu sendiri tahu, perang baru saja dimulai. Malam itu, angin berembus kencang, membawa hawa panas yang tak biasa. Siti terbangun karena suara gemeretak kayu yang terbakar. Begitu membuka mata, ia tersentak melihat cahaya merah menyala dari jendela. Asap pekat mulai memenuhi rumahnya. Ibu, API, teriak Dani, anak sulungnya, dengan suara panik. Siti bangkit dengan cepat, mendekap Dani dan berusaha mencari jalan keluar. Api sudah menjalar ke ruang tamu, melahap semua barang mereka. Panasnya begitu menyengat, hingga membuat kulit terasa terbakar. Dengan napas tersengal, Siti menarik Dani menuju pintu belakang. Namun, api sudah lebih dulu menutup jalur itu. Lewat jendela, Dani, cepat! Dani bergegas ke jendela dapur, memecahkan kaca dengan kursi kayu. Siti membantu mendorongnya keluar sebelum ia sendiri melompat menyusul. Begitu mereka sampai di tanah, suara ledakan kecil terdengar dari dalam rumah, membuat api semakin berkobar. Warga mulai berdatangan, beberapa berusaha membawa ember berisi air, sementara yang lain hanya menonton dengan wajah penuh ketakutan. Di antara kerumunan, Siti melihat Bulina berlari menghampirinya dengan mata berkaca-kaca. Siti, syukur kalian selamat. Bulina memeluknya erat. Siti menatap rumahnya yang kini nyaris rata dengan tanah. Harta bendanya, semua bukti yang ia kumpulkan, semuanya musnah dalam kobaran api. Ahmad datang tergopoh-gopoh, napasnya tersengal. Siti, kamu nggak apa-apa? Aku selamat bang, tapi semua barang bukti, semuanya hilang. Siti berkata dengan suara bergetar. Matanya masih tertuju pada api yang belum padam. Pak Rahman, kepala desa, berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya terlihat muram. Ia melangkah mendekat, lalu berucap dengan suara lirih. Siti, maaf, aku nggak bisa berbuat banyak, tapi aku janji, aku akan bantu sebisa mungkin. Siti menatapnya tajam. Bantu bagaimana Pak? Rumah saya habis, anak saya masih hilang, dan kalian semua masih takut sama Pak Wahyu. Pak Rahman menunduk, tak bisa menjawab. Namun, dari belakangnya, beberapa warga mulai bergumam. Siti benar. Ini sudah keterlaluan. Rumahnya nggak mungkin kebakaran sendiri. Ini pasti ada yang sengaja. Sampai kapan kita diam saja? Siti menatap mereka satu persatu. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya takut untuk berbicara. Tapi, sekarang, setelah melihatnya kehilangan segalanya, hati nurani mereka mulai berbicara. Bulina menggenggam tangan Siti erat. Aku nggak bisa diam lagi, Siti. Aku akan bersaksi. Kalau polisi datang, aku akan ceritakan semuanya. Dari kerumunan, beberapa warga lain mulai mengangguk. Mereka memang masih takut, tapi kebakaran rumah Siti telah menyadarkan mereka bahwa jika mereka terus diam, maka korban berikutnya bisa saja anak mereka sendiri. Ahmad menepuk bahu Siti. Mereka mulai sadar. Siti, ini waktunya kita bergerak lebih besar. Siti menarik napas dalam, menghapus air matanya, lalu menatap warga dengan penuh tekad. Aku nggak akan berhenti sampai anakku ditemukan. Dan kalau kalian benar-benar ingin berubah, bantu aku untuk menghentikan semua ini. Malam itu, meski rumahnya telah menjadi abu, semangat Siti justru semakin membara. Kini, ia tidak sendirian lagi. Berhari-hari setelah kebakaran rumahnya, Siti akhirnya berhasil menghubungi seorang wartawan dari kota. Dengan bantuan Ahmad dan beberapa warga yang mulai berani berbicara. Berita tentang hilangnya anak-anak di kampung itu akhirnya tersebar luas. Tak butuh waktu lama, polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Siti berdiri di antara warga saat beberapa mobil polisi memasuki kampung dengan sirena yang meraung. Warga yang selama ini takut mulai keluar dari rumah masing-masing, menonton dengan perasaan campur aduk. Seorang perwira polisi turun dari mobil, menghampiri Siti. Ibu Siti, kami sudah mendapat laporan. Bisakah Anda membantu kami menunjukkan tempat-tempat yang mencurigakan? Siti mengangguk tegas. Saya tahu harus mulai dari mana. Dengan langkah cepat, ia membawa polisi ke rumah Pak Wahyu. Begitu sampai di depan rumah sang dukun kampung, mereka mendapati pintunya tertutup rapat. Beberapa warga yang sebelumnya takut kini berdiri di belakang polisi.
menyaksikan dengan mata penuh harap. "Pak Wahyu, buka pintunya!" teriak salah satu polisi sambil mengetuk keras. Tak ada jawaban. Polisi memberi isyarat kepada anak buahnya. Tanpa ragu, mereka mendobrak pintu rumah itu. Begitu terbuka, bau dupa dan sesuatu yang busuk langsung menyeruak ke udara, membuat beberapa warga menutup hidung. Di dalam, mereka menemukan Pak Wahyu duduk bersila di tengah ruangan, di depan sebuah sesajen yang penuh dengan tulang belulang kecil. Matanya menatap kosong ke arah para polisi, seolah sudah tahu bahwa waktunya telah habis. "Pak Wahyu, Anda kami tangkap atas dugaan penculikan dan pembunuhan anak-anak di kampung ini," kata perwira polisi dengan suara tegas. Pak Wahyu tidak melawan. Ia hanya tertawa pelan, lalu berucap lirih, "Kalian tidak mengerti. Tanpa tumbal, kalian semua akan celaka." Polisi tidak menggubris kata-katanya. Dengan cepat, mereka memborgol tangannya dan membawanya keluar. Warga yang menonton dari luar langsung berbisik-bisik. Sebagian bersyukur, sebagian lagi masih ketakutan. Namun, pengungkapan ini belum selesai. "Pak, kita harus ke hutan belakang rumahnya," kata Siti kepada perwira polisi. "Ada sesuatu di sana." Dikawal beberapa warga, polisi menyusuri jalan setapak yang menuju ke hutan. Malam sebelumnya, Siti dan Ahmad menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana, sebuah gundukan tanah yang tampak baru saja digali. Saat mereka tiba di lokasi, polisi langsung mulai menggali. Warga yang ikut menonton menahan napas berharap yang mereka temukan bukanlah sesuatu yang lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Namun, doa mereka tak terkabul. Tak butuh waktu lama sebelum salah satu polisi berseru, "Kami menemukan sesuatu." Dengan hati-hati, mereka mengangkat sesuatu dari dalam tanah. Siti merasakan tubuhnya lemas begitu melihatnya. Sebuah kain kumal yang ia kenali baju Rian. Siti terisak. Tubuhnya limbung dan hampir jatuh kalau tidak ditahan oleh Ahmad. Polisi terus menggali, dan yang mereka temukan lebih mengerikan dari yang diduga. Bukan hanya Rian, tapi juga beberapa tulang belulang anak lainnya. Kampung yang selama ini bungkam, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Pak Wahyu yang masih dalam borgol hanya tersenyum miris. "Sudah kubilang, tanpa tumbal, kalian semua akan celaka." Salah satu warga, seorang ibu yang anaknya juga hilang beberapa tahun lalu, menangis histeris. "Setan, kau pembunuh, anak-anak kami kau jadikan korban." Polisi segera membawa Pak Wahyu pergi. Warga yang selama ini ketakutan, akhirnya mulai berbicara. Mereka menceritakan semua keanehan yang selama ini mereka abaikan. Semua kejadian yang mereka anggap hanya kebetulan. Siti menggenggam baju Rian dengan erat. Air matanya terus mengalir. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa ia sudah melakukan hal yang benar. Ia telah membongkar rahasia kelam yang selama ini membayangi kampungnya. Malam itu, dukun kampung akhirnya ditangkap, dan rahasia yang selama ini terkubur dalam terbukar bersama nyala keberanian seorang ibu yang tak mau diam. Namun, meski Pak Wahyu telah dibawa pergi, Siti tahu bahwa perlawanan ini belum selesai. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dan di balik kegelapan kampung, ada sesuatu yang masih mengintai. Kampung itu kini berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik ketakutan. Tidak ada lagi warga yang menghindari tatapan satu sama lain. Pak Wahyu sudah ditangkap, dan rahasia yang selama ini mengikat mereka dalam ketakutan akhirnya terbongkar. Namun, bayang-bayang masa lalu masih menyelimuti desa kecil itu. Siti duduk di depan rumah Bu Lina, menatap langit pagi yang mulai terang. Sejak kebakaran yang menghanguskan rumahnya, ia dan Dani sementara tinggal di rumah sahabatnya itu. Namun, keputusan sudah ia buat. Ia tidak bisa tinggal di sini lagi. "Kau yakin mau pergi, Siti?" tanya Bu Lina dengan suara pelan. Matanya merah karena kurang tidur. Mungkin juga karena menangis. Siti mengangguk. "Aku nggak punya apa-apa lagi. Di sini, Lina, tiap sudut kampung ini cuma mengingatkanku pada Ryan. Kalau aku tetap di sini, aku nggak akan pernah bisa melanjutkan hidup." Bu Lina menghela napas panjang. "Aku ngerti, tapi kami akan merindukanmu, Siti. Kau sudah membuka mata kami semua. Tanpa kau, mungkin kami masih takut, masih tunduk pada kebohongan Pak Wahyu." Siti tersenyum kecil, meskipun hatinya masih terasa berat. "Aku hanya seorang ibu yang kehilangan anaknya. Lina, aku cuma ingin keadilan." Ahmad datang membawa 2 gelas kopi. Ia menaruhnya di meja, lalu duduk di sebelah Siti. "Sudah pasti mau pergi, Siti? Polisi masih menyelidiki beberapa hal. Bisa saja masih ada yang belum terungkap." "Aku sudah melakukan bagianku, Bang. Polisi sudah menangkap Pak Wahyu,
dan warga juga mulai berani bicara. Sekarang, aku hanya ingin pergi dari sini. Ahmad menatap Siti lama sebelum akhirnya mengangguk. Kalau itu keputusanmu, aku menghormatinya. Harriet, beberapa warga berkumpul di depan rumah Bulina untuk mengantar Siti dan Dani. Meski kampung sudah lebih tenang, masih ada satu ketakutan yang membekas di benak mereka. Beberapa orang percaya bahwa meski Pak Wahyu sudah ditangkap, roh pamali jaga kampung masih ada di sekitar mereka. Kita udah lama hidup dalam ketakutan, dan bukan cuma karena Pak Wahyu, kata salah satu warga, Pak Darmin. Dukun itu memang manusia jahat, tapi kalau benar ada makhluk yang menjaga kampung ini, apakah ia akan membalas kita? Ibu-ibu yang berdiri di sekitar mulai saling berbisik. Wajah mereka dipenuhi kegelisahan. Pamali jaga kampung bukan sekadar cerita, Siti. Sejak Pak Wahyu ditangkap, beberapa orang bermimpi buruk. Mereka melihat bayangan hitam di tepi hutan, kata Bulina pelan. Siti menarik napas dalam. Ia sudah tidak ingin percaya pada hal-hal seperti itu lagi. Mungkin itu hanya rasa bersalah kalian sendiri. Selama ini kalian membiarkan anak-anak hilang. Dan sekarang, ketakutan itu masih ada di dalam hati kalian. Pak Darmin menelan ludah. Mungkin, tapi kalau memang makhluk itu masih ada, Siti menatap wajah-wajah warga yang kini mulai dihantui oleh ketakutan baru. Ia tahu, terlepas dari semua yang terjadi, kepercayaan pada hal gaib tidak akan mudah hilang dari kampung ini. Namun, itu bukan lagi urusannya. Siti menggendong tasnya, lalu menggenggam tangan Dani erat. Aku harus pergi. Semoga kalian bisa hidup tanpa rasa takut lagi. Kalau masih takut, itu urusan kalian sendiri. Dengan langkah mantap, Siti meninggalkan kampung itu. Dani menoleh ke belakang beberapa kali, melihat wajah-wajah yang selama ini dikenalnya. Beberapa warga melambaikan tangan, beberapa hanya menatap. Dengan wajah kosong, Ahmad mengantar mereka sampai ke pinggir jalan besar, tempat bus akan menjemput mereka ke kota. Kalau butuh sesuatu, hubungi aku, ya, kata Ahmad pelan. Siti mengangguk. Terima kasih bang, kalau bukan karena abang, mungkin aku nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bus datang, dan Siti serta Dani naik. Dari jendela, Siti melihat Ahmad berdiri dengan tangan di saku, menatap kepergian mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Saat bus mulai melaju, Siti menutup matanya. Ia meninggalkan kampung itu dengan hati yang hancur, tapi setidaknya, ia sudah berjuang. Ia sudah membongkar kegelapan yang selama ini membelenggu kampung itu. Di belakang, kampung itu tetap berdiri. Tapi kini, ada ketakutan baru yang mengintai di antara pepohonan hutan. Bayangan pamali jaga kampung masih ada di sana, menanti, mengawasi. Namun, Siti tidak peduli lagi. Bagi dia, ini adalah akhir dari segalanya.